Mengingatkan sahabat semua bahwa betapa pentingnya produk Anda dijual melalui strategi soft selling. Sungguh, strategi soft selling jauh lebih penting daripada dijualkan secara hard selling. Bahkan, Pak Jokowi presiden kita, bosman contoh strategi soft sellingnya habis-habisan. Ya tidak apple to apple atau tiru plek, tetapi tujuan sama, cara berbeda. Pak Jokowi jago sekali lagi di dalam soft selling. Main bola di Papua waktu PON misalnya. Masuk gorong-gorong, sarungan di belakang Istana Bogor, minum jamu di cangkir kaleng, pakai jaket nasional, naik motor cek lapangan, membawa sumbangan lempar lewat jendela mobil, turun menjumpai rakyat bersentuhan langsung, dan banyak lagi soft selling yang dilakukannya, dan itu luar biasa. Sementara hard selling itu informasi ujuk-ujuk istilah bosman, atau informasi langsung jualan. Hard selling adalah Anda memberikan informasi masalah, kemudian di ujungnya solusinya adalah produk Anda. Jualan langsung seperti iklan TV, kurang dari 30 menit pesan harus tersalurkan. Sesederhana itu menjual hard selling. Namun hard selling akan lebih mudah kalau nama Anda dikenal, brand Anda sudah jadi, tinggal variasi produk saja yang dipromosikan. Tidak lagi pikiran bawah sadar customer atau calon pelanggan bertanya, ini siapa sih? Atau siapa sih Anda? Toyota misalnya, namanya sudah kuat. Varian mobil baru diluncurkan, tinggal menarget pasar kebutuhan apa yang mana. Sementara pelanggannya nggak nanya lagi mutu Toyota, servis Toyota, status pengguna Toyota. Citra yang disematkan ketika berkendara Toyota sudah terpatri dalam jutaan umat manusia, bahkan miliaran. Brand merek Apple, Coca-Cola, Samsung misalnya sudah mendunia levelnya. Mereka mudah sekali kampanye soft sellingnya hanya sebagai pengingat ke publik. Nama besar seperti itu di lokal juga ada yang belum mendunia. Ada banyak nama kuat, produk nasional ataupun regional di suatu wilayah. Seperti gudeg Yujum, kopi kenangan, filosofi kopi, dan lain sebagainya. Itu juga kuat merek tersebut di lokal. Di sini kekuatan mempromosikan dengan soft selling berbagai produk Anda yang tujuannya adalah terus mengangkat nama Anda selalu di permukaan menjadi solusi penjualan produk Anda. Soft selling selain efektif juga murah biayanya. Bosman misalnya dengan 15 bukunya, kemudian menghadirkan 50 seri Kapten Dinaran. Baru 2 sih saat ini. Sedang digarap saat ini seri 3, 4, 5. Kapten Dinaran adalah komik untuk membranding aplikasi payout sistem emasnya Dinaran. Kapten Dinaran adalah soft sellingnya jualan aplikasi Dinaran. Kemudian muncul buku beraliran psychedelic. Setelah sadar kaya illustrated, buku berilustrasi, maka buku berikutnya adalah berjudul Mardigu Nation, atau dalam penjelasan nama Mardigu adalah Margi Dining Gusti. Margi adalah jalan, Gusti adalah Allah. Mardigu secara arti adalah Margi Dining Gusti adalah jalan menuju Tuhan atau torekot. Kemudian nation atau negara atau negoro, sehingga Mardigu Nation adalah bahasanya yang sederhana adalah negoro Margi Dining Gusti, negara berjalan menuju Tuhan. Diluncurkan bulan Desember depan juga untuk membawa nama bosman selalu floating ngambang di permukaan dengan terobosan penulisan buku atau komik atau buku berilustrasi, ditambah ilustrasinya sekarang mengambil aliran psychedelic. Ini diharapkan menjadi buah bibir kesontoloyoan yang tidak berpola atau tidak berpatren, terus ada di benak sahabat juga di benak para buzzer. Kayak informasi yang sahabat saat ini nikmati. Ini soft selling jualan buku Mardigu Nation yang pastinya banyak yang tanya, apa isi buku 90 halaman tersebut yang full bergambar aliran psychedelic? Apa itu psychedelic? Kenapa psychedelic? Sebuah aliran propaganda di tahun 1920-an hingga 1940-an. Penuh kode, penuh hikmah terselubung, dan gambaran surrealisnya jelas menohok. Tujuannya apa kali ini buku Mardigu Nation itu? Anda yang bisa jawab, Anda yang penasaran. Yowes, intinya sahabat semua harus terus juga menciptakan produk-produk sampingan di sekitar produk utama Anda. Gunakan kekuatan media sosial yang selalu menunjukkan excitement, keseruan membungkus produk utama Anda. Tiru aja cara bosman berpropaganda. Inti dari semua bungkusan produk bosman adalah membungkus produk dengan nasionalisme New Mind di Nusantara baru yang dibawakan secara kekinian. Sebentar, ini jualan atau ngasih pelajaran supaya sahabat membuat strategi untuk memenangkan New Mind 2024 dengan soft selling? Monggo dicerna. Saat ini, anak muda Indonesia lagi getol-getolnya ingin punya kripto aset dan menciptakan kripto aset sendiri. Semuanya idealis lagi, yaitu punya underlying, punya pendukung jaminan berupa proyek nyata sektor real. Dalam bahasa sederhananya, sebenarnya ini crowdfunding juga arahnya. Alih-alih bentuknya saham. Kalau di dunia crowdfunding yaitu ECF atau equity crowdfunding atau security crowdfunding. Maka dunia digital aset atau kripto ini menggunakan koin atau token sebagai lembar
membayar kepemilikan dalam tanda petik. Lalu token-token ini bisa diperjualbelikan, pindah tangan dengan cepat menggunakan blockchain karena menggunakan ledger terbuka dan saling percaya atau trusted open ledger. Bursa jual beli tadi mengharapkan token mereka waktu dilepas pembelinya mau membayar lebih tinggi dari nilai mereka waktu mereka beli dulu di awalnya. Ini semua mimpi indah. Itu semua cita-cita kaum muda New Mind. Mereka semua punya mimpi ini karena untuk pendanaan versi Old Mind, generasi muda tidak akan dapat peluang. Lama untuk bisa listing di IPO, lama untuk bisa mendaftar di dunia urun dana yang ketat peraturan pemerintahnya. Lalu terbitnya token kripto aset, mereka diharapkan bisa diterima masyarakat. Ada yang beli, ada yang simpan, dan harganya nanti naik. Aktif pindah tangan jual belinya. Sayangnya saat ini setiap hari ada ratusan token bermunculan di dunia ini, dan mana yang baik, mana yang amanah, mana yang benar, mana yang punya value, yang hanya hitungan jari di dunia ini mungkin tidak lebih 200-an deh token yang bagus. Sisanya sangat volatile, turun naiknya ekstrim, tersering boncos, nol. Dan itu ada berapa? Ada ratusan ribu token di dunia ini, mungkin jutaan. Apakah ini semua nanti akan kalah, hilang, atau tidak jalan? Jawabannya, inilah bisnis masa depan, future in the making, masa depan yang lagi dibentuk. Kalau sahabat lihat peluangnya akan naiknya minyak mentah kelakuan globalis, yang dengan naiknya tersebut mereka akan untung besar, dan untuk naik itu yang dibutuhkan adalah demand. Maka demand, kebutuhan minyak terjadi tertinggi di mana? Di masa perang. Karena itu bedil mulai meletus lagi di Timur Tengah, dan ini ulah globalis di belakang Biden, di belakang Partai Demokrat. Peluangnya, saya baru saja invest kecil di Petrocurrency, sebuah kripto aset dari anak muda Timur Tengah. Mereka memiliki sumur minyak yang dijadikan underlying kripto mereka. Pinter ini anak. Pemilik sumur minyak itu aslinya bukan mereka. Mereka melobi pemiliknya untuk menjadikan cadangan minyak di sumur tadi menjadi jaminan kripto, Petrocurrency. Jadi kebayangkan bagaimana main di dunia kripto, ada sektor realnya, lalu tidak perlu ke lembaga sekuritas saham atau masuk bursa konvensional. Langsung aja token offering atau menawarkan token yang diterbitkan terbatas dengan sistem blockchain, dengan ada jaminan sektor realnya. Semua cadangan minyak di sumur tersebut milik pemegang token. Sudah, sesederhana itu. Inilah personal SWF atau personal sovereign wealth fund. Tuh kan, Bosman mulai mengarahin lagi urusan SWF-nya, mulai sok-sokan buka dengan berbagai jurus. Ujung-ujungnya si Bosman ini jualan konsep MMT, dia itu jualan lagi SWF. Tapi kenapa? Kan nggak apa-apa kan? Kita lanjut ya. Apa hubungannya dengan Indonesia? Indonesia begini tujuannya dari omong segitu panjang ini yang Bosman maksud. Terbitkan digital rupiah berbasis sumber daya alam nasional Indonesia. Uangnya dicetak terbatas sesuai dengan aset mineral tambang. Cetak aja, lalu uang tadi dibangun sektor real. Bangun 10 juta rumah. Indonesia punya satelit sendiri. Indonesia punya sistem 5G sendiri. Uang digital e-rupiah tadi merupakan SWF negara. Tokenisasi aset sumber daya alam menjadi kekuatan bernegara sebagai underlying e-rupiah. Gitu aja nggak berani sih. Ini mereka nggak paham pejabatnya atau nggak punya biji. Sini kasih generasi new mind, ndang cepet pada lengser itu old mindnya. Kenakan duduk sih kalian, jadi lupa sama sujud.